from the upper room. Ini berbicara tentang dimulainya mujizat Tuhan yang luar biasa pada saat murid-murid mereka menantikan Roh Kudus. Karena Yesus berkata, jangan kemana-mana, tunggu di tempat ini, di Yerusalem, sampai nanti Roh Kudus yang kujanjikan sampai kepada kamu. Dan mereka bersatu hati berdoa. Mereka naik di lantai 2, dikatakan mereka menumpang di salah satu rumah. Pasti besar rumahnya karena banyak orang di sana. Mereka berdoa sampai pada hari ke-50 atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Turunlah Roh Kudus dengan dahsyat, saudara. Dengan angin yang begitu kencang. Dengan api seperti lidah-lidah api turun, dikatakan mengguncangkan tempat itu. Dan bukan hanya tempat itu, hati mereka diguncangkan. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Yang tadinya tidak punya kuasa menjadi punya kuasa. Itu kuasa daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, saudara, kuasa itu bukan hanya buat murid-murid yang dulu saja. Paulus berkata, janji itu bukan buat kamu saja, tapi bagi generasi ke depan, sampai generasi-generasi yang akan datang. Kita sama-sama lihat di Kisah Rasul 2 ayat 39 berkata. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Janji itu maksudnya Roh Kudus itu bagi generasi demi generasi, termasuk kita. Ada amin. Berarti kuasa yang sama akan diberikan kepada kita. Dan kita di sini yang sudah mengenal Kristus, berarti kuasa itu sudah kita miliki, sudah diberikan kepada kita. Berarti bagi kita yang orang percaya, perkara-perkara mujizat itu hal yang biasa. Bukan sesuatu yang wah gitu, enggak. Bagi orang Kristen yang percaya Yesus, perkara-perkara ajaib itu sudah menjadi bagian hidup kita, saudara. Ada amin? Dan saya percaya banyak di antara saudara punya kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi Tuhan mau ingatkan kita hari ini, mukjizat yang kita alami bukan untuk kita. Ada amin? Kita perhatikan kecenderungan manusia atau orang Kristen kalau tidak hati-hati, mukjizat Tuhan, aku berdoa mukjizatmu terjadi. Untuk apa? Untuk saya, keperluan saya, kepentingan saya. Bukan untuk itu, saudara. Makanya kalau kita ikut Tuhan supaya diberkati, itu kebenarannya setengah. Karena tujuan kita di dalam Kristus tidak ada satupun kata, aku memanggil kamu supaya kamu diberkati. Aku memanggil kamu supaya kamu menjadi orang hebat, supaya kamu menjadi direktur, supaya kamu jadi kaya. Tidak ada, saudara. Pertama kali Yesus manggil muridnya, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak ada yang lain. Follow me. Bagaimana saya hidup? Ikut. Dan Paulus melihat itu, Paulus juga berkata kepada murid-murid yang lain, ikut saya bagaimana harusnya hidup mengikut Kristus. Saudara, mengikut Kristus itu tidak mudah. Penuh dengan penderitaan harusnya. Karena kita harus bawa salib. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ada harus yang kita kerjakan walaupun tubuh kita nggak suka. Jadi kalau kita diberi kesempatan mengenal Kristus dan mengalami mukjizat, tujuannya cuma satu. Supaya melalui hidup kita ada kesaksian. Supaya melalui hidup kita ada kebenaran Injil yang kita sampaikan buat orang lain. Mereka mengalami kesusahan, kita ceritakan. Ada Yesus yang sanggup melakukan mukjizat. Percayakah engkau? Ada amin, saudara? Dan kalau dia mengalami situasi yang sulit, melangkah mendoakan. Melangkah, jangan ditunggu-tunggu. Jangan dicari pendeta, jangan dicari pemimpin net group. Ada amin, saudara?
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita punya mujizat Tuhan, baik itu perorangan, baik itu dalam kelompok, baik itu dalam gereja, tujuannya cuma satu, supaya Injil makin diberitakan, kerajaan Allah makin diperluas. Ada amin? Dan hari ini kita akan belajar, saya beri judul mujizat yang spesial. Mari kita baca firman Tuhan, kita konfeskan, kita gantian. Saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 20. Kita baca sampai telinga kita mendengar ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut mengambil perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Saudara, kitab ini ditulis oleh Lukas. Saudara, ini menceritakan perjalanan misinya Paulus yang ketiga. Sudah yang terakhir sebelum dia dibunuh, saudara. Nah, saudara, ini ceritanya dia sampai di kota Efesus. Nah, saudara, kalau di situ kota Efesus ada di sini nomor 4. Itu bagian daripada Asia kecil zaman dulu. Bukan Asia sekarang ya. Nah, kota ini sangat terkenal, sangat bagus gitu ya. Kota perdagangan karena dekat pelabuhan, saudara. Dan kota ini terkenal dengan pemuja dewa-dewa Artemis namanya. Bisa disebut dewa kesuburan yang melindungi para wanita dikatakan. Saudara, ini mereka sudah terbiasa dengan jampi-jampi itu udah biasa. Perdukunan itu biasa. Hal-hal mistis itu udah biasa di sana. Saudara bayangkan Paulus masuk ke situ itu tidak mudah, saudara. Dan kemudian begitu Paulus ke sana, dia sudah tahu bahwa ada orang-orang percaya di situ. Dan dikatakan tadi ada 12 orang di sana. Tetapi ternyata yang 12 ini mereka belum lengkap Injilnya. Karena mereka hanya tahu tulisan Yohanes. Sebetulnya itu kan persiapan untuk menantikan kehadiran Mesias. Makanya Paulus berkata, kamu harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kamu perlu Roh Kudus. Kamu harus tahu bahwa ada Yesus yang mati buat kamu. Dan dia juga menyertai kamu. Gitu ya. Jadi bukan hanya pergi ke surga, tapi sesungguhnya Yesus juga menyertai kita. Roh Kudus juga menyertai kita. Bapa juga menyertai kita.
Jadi mereka diperlengkapi oleh Paulus, saudara. Dan dikatakan di sana dia ternyata tidak memperlengkapi murid-murid yang ada saja. Ini murid yang sudah percaya aja belum tahu baptisan di dalam nama Yesus. Apalagi yang lain. Kemudian dia berusaha karena dia latar belakang orang Farisi, orang Yahudi, orang terkenal. Dia bisa berbicara di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di sinagog. Saudara, dia setiap minggu berbicara. Pasti diberi kesempatan, silakan Paulus. Jadi selama 3 bulan dia menceritakan siapa itu Yesus. Ketuhanan Yesus, kedahsyatan Yesus, kuasa Yesus disampaikan. Ada banyak orang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Dan banyak juga orang-orang jadi dikata-kata menyumpahi dia, mengumpat, memberikan kata-kata kasar. Apa itu, siapa itu Yesus? Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Sampai dihina-hina, akhirnya apa saudara? Daripada menimbulkan kekacauan, akhirnya Paulus pindah. Ya sudah, kalau kamu tidak menerima, dia pindah. Dia pindah ke ruang aula Tiranus. Aula kuliah itu saudara, zaman dulu sudah ada tempat kuliah. Dan itu tempat umum. Jadi siapa saja yang datang ke situ, mereka bisa mendengarkan. Kalau di sinagog itu hanya orang Yahudi saja, orang luar tidak boleh masuk. Ya bangsa lain, bangsa Yunani, bangsa-bangsa Asia itu nggak boleh masuk. Tapi kalau di ruang kuliah Tiranus ini semua orang bisa. Dan Paulus bukan hanya sekali seminggu. Dikatakan tadi apa saudara? Setiap hari. Saudara bayangkan, setiap hari selama 2 tahun. Wah luar biasa. Coba bayangkan ya, jemaat IN Dalung setiap hari mendengarkan firman. Ya kan, selama 2 tahun. Saya percaya saudara semua hebat, pasti luar biasa. Ada amin? Saya percaya Paulus juga tidak berbicara setengah jam. Saudara diperkirakan dia berbicara 2-6 jam setiap hari. Bayangkan saudara, tidak henti-hentinya dan tidak habis kata-kata ya. Luar biasa, kalau orang memang kalau udah terpanggil mengajar itu sampai pagi malam juga bisa saudara. Saya ikut kuliah S2 saudara, dosen kami itu dari 9 sampai jam 5 sore terus berbicara. Wih hebat sekali orang ini. Saudara bayangkan ya, kalau jemaat diperlengkapi setiap hari, saya percaya tidak hanya dasar yang dikatakan. Tidak hanya setiap hari, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya enggak. Dia pasti ada step demi step diajarkan. Sehingga murid-muridnya diperlengkapi mungkin. Ayo coba kamu mendoakan si ini. Aduh nggak bisa. Coba dipraktekkan. Oh bisa. Coba belajar memberitakan Injil. Saya ada di sini. Mungkin seperti itu saya bayangkan. Coba ajarin. Oh salah itu. Gitu ya. Nih saya tambahin. Dengar saya ngomong ya. Diajarin step demi step. Makanya saudara selama 2 tahun itu. Dikatakan sampai seluruh Asia. Dikatakan di Asia Minor itu tadi ya. Banyak orang percaya. Mereka mendengar Injil. Saudara saya percaya kalau sampai seluruh Asia ini mendengar. Itu tidak bisa hanya dengan Paulus seorang diri. Saya percaya semua jemaat terlibat. Mungkin ada yang gak terpelajar. Tapi dia bilang begini. Halo Pak. Ada pemberitaan. Ada seorang yang memberitakan firman Tuhan. Penuh dengan kuasa. Ayo Pak ikut. Datang aja. Itu bisa. Simple sekali. Ada yang berkata, Pak. Wah Pak sakit ya. Saya mau doain Bapak ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Wah menjadi orang percaya saudara. Ada yang putus asa. Pak jangan. Kalau Bapak mati akan masuk neraka. Bapak mau surga apa tidak? Bisa perdebatan di situ. Ada rahasia masuk surga. Jadi semua jemaat dengan berbagai karunia talenta mengambil bagian. Kalau enggak saudara seluruh Asia. Ini bukan seluruh Denpasar saudara. Bukan seluruh Gatsu gitu. Bayangkan. Berarti begitu banyak jemaat terlibat. Sampai mereka jauh-jauh pasti ya kan. Mereka semua ambil bagian semangat saudara.
Saya bayangkan kalau jemaat IN Dalung semua terlibat kita. Amin. Gedung sebelah akan sebentar lagi kita akan buka. Amin. Sudah menanti saudara. Bagus gedung sebelah ini. Orang Aston berkata, Pak Roni yang sebelah nggak dibuka. Wih, amin Bu. Amin. Itu nggak bisa dilakukan oleh seorang saya saudara. Semua harus terlibat. Ada amin. Minimal setiap minggu katakan, ayo kita gereja. Supaya kamu dipulihkan. Supaya kamu menang. Katakan di sebelah kiri kananmu, mari kita semua terlibat. Haleluya. Saudara, makanya di gereja kita juga tidak hanya sebatas setiap minggu ke sini. Kita mengharapkan jemaat terlibat setiap hari karena kita punya toolsnya. Kita punya buku one to one untuk memperlengkapi jemaat yang tidak bisa menjadi bisa. Kita punya buku Purple Book yang saudara punya dasar yang kokoh tentang kekristenan. Jadi waktu saudara mendengar di YouTube banyak mengacaukan iman saudara. Kalau saudara punya buku itu dan firmannya saudara tahu, saudara tidak akan goyah. Dan kita punya buku yang lain sehingga saudara bisa memuridkan satu orang, bisa menggembalakan kelompok. Jadi sengaja kita buat saudara. Tidak ada yang tidak bisa. Ada amin? Tidak ada cerita begitu lahir baru. Wih, langsung bisa memberitakan Injil. Ada juga tapi itu orang-orang yang spesial. Ya kan? Itu karena orang terpelajar. Ini Paulus kan orang terpelajar. Sebelum dia kenal Kristus orang terpelajar. Orang Farisi yang tahu semua Taurat saudara. Jadi begitu dia kenal Kristus, ting sedikit saja udah terbiasa dia ngajar. Langsung dia memberitakan Injil. Kalau kita kan tidak terbiasa. Kita tidak teredukasi dengan baik. Saudara kalau ke Singapura, kita naik kereta saudara, train. Tidak ada lihat HP saudara, semua lihat buku. Wih baca buku semua. Kita berdua pegang HP malu kita. Kita tutup saudara. Itu di train saudara. Semua baca buku. Itu orang teredukasi dengan baik. Kalau kita ngomong sedikit pasti langsung lihat HP. Ya kan? Menyendiri sedikit lihat HP. Kemana-mana pegang HP saudara. Betul nggak? Kalau nonton itu kan otaknya tidak jalan. Itu kan kita pasif saudara. Kita melihat entertainment, hiburan, otaknya nggak jalan. Tapi kalau baca kita dipaksa untuk berpikir, membayangkan di dalam buku itu. Makanya pintar-pintar. Orang Singapura itu pintar-pintar. Orang Yahudi apalagi dari kecil sudah dididik. Harus hafal firman Tuhan, hafal Taurat Tuhan. Kalau setiap hari Sabtu, Sabat saudara, mereka bukan jalan-jalan. Kan tidak kerja, tapi bukan santai tidur, enggak. Baca Taurat pagi sampai sore saudara, diajarin. Gimana gak pintar-pintar orang Yahudi? Jangan kita iri kalau mereka pintar-pintar, hebat-hebat. Pemenang Nobel yang punya kreativitas tinggi semua orang-orang Yahudi saudara. Ada amin? Karena hikmat berasal dari firman. Katakan sebelah kiri kanan, ayo baca firman. Saudara, Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Ada patah mata kan begitu kan? Jadi kita terbiasa kalau kita akan dilatih step demi step, one by one. Nah kita akan belajar apa yang terjadi buat pemberitaan Injil oleh Paulus. Saudara, waktu Injil diberitakan, kalau kita baca kisah para rasul semuanya ya, setiap bab, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat, saudara. Dia bilang gini, jadi yang pertama, Tuhan melakukan mujizat yang spesial. Saya bilang spesial. Ayat 11-12 berkata begini, oleh Paulus, Allah mengadakan, ingat ya, yang mengadakan mujizat siapa? Allah. Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau dalam bahasa Inggris ini lebih enak saudara. Diterjemahin. Ayat 11. And God wrought a special miracles by the hands of Paul. Jadi special miracle.
Mujizat yang spesial. Kalau bahasa Indonesia kan mujizat yang luar biasa, terlalu umum. Ini mujizat yang spesial. Kenapa spesial? Karena sebelumnya belum pernah terjadi. Kalau kita tanya Paulus saja, saudara. Paulus, kok bisa ya? Saya bawa sapu tangan, mungkin saya oleskan sedikit, terus saya bikin ke orang sakit. Kok bisa sembuh ya? Kenapa bisa gitu Paulus? Saya percaya kalau ditanya Paulus juga gak bisa jawab. Aduh, saya juga gak tahu. Kok bisa? Dia juga pasti gak bisa, karena sebelumnya gak pernah, saudara. Dan hal ini pernah juga terjadi buat Petrus. Sampai dikatakan mungkin melayani banyak orang gitu. Dia lewat, saudara. Bayangannya itu langsung sembuh. Bayangkan. Bayangannya lewat ke orang, sembuh. Saya percaya Petrus juga bingung. Kok bisa ya? Itu namanya mujizat Tuhan yang lakukan. Kalau Tuhan lakukan sesuatu yang tidak mungkin, bisa Tuhan lakukan. Ada amin, saudara? Katakan di sebelah kiri kananmu, melalui kamu Tuhan bisa lakukan mujizat apapun. Haleluya. Saudara, ini pasti mistis sekali, ya kan? Karena di dalam Tuhan harusnya nggak begini. Ini kayak mistis, saudara. Ya kan, begini saudara. Hus. Gitu kan. Sembuh kan mistis sekali. Bayangan sembuh gitu. Normalnya Tuhan tidak begitu. Saudara, Tuhan Yesus saja tidak begitu. Tuhan Yesus saja lewat enggak langsung begitu, saudara. Tidak ada cerita Tuhan Yesus pakai sapu tangannya sembuh. Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan bikin begitu di Efesus? Karena Efesus ini kan kota mistis. Mereka akan impress kalau sesuatu yang mistis datang juga. Wah, ini nih. Ini ngeri nih. Belum pernah ada nih sapu tangan. Tuhan sengaja supaya mereka tahu bahwa ada Allah yang lebih hebat dari Allah mereka. Kalau mereka mungkin pakai jampi-jampi gitu panjang sekali gitu ya. Tidak perlu dalam Paulus, saudara. Hanya begini saja. Semua. Saudara, itu spesial, ajaib. Dan itu cerita begitu. Tidak ada lagi loh di kota-kota lain. Tidak ada loh. Hanya di Efesus. Saudara, itu menjadi pintu masuk untuk di kota Efesus dan Asia Minor, saudara. Kalau kita setia kepada firman, pemberitaan Injil, Tuhan pasti lakukan mujizat yang spesial melalui kita. Ada amin? Jangan dibayangkan seperti Paulus gitu, beda. Jangan dibayangkan seperti Petrus, beda, saudara. Caranya beda-beda. Ada amin? Bisa saja dalam suatu saat saudara hanya mengatakan, sembuh, bisa saudara. Banyak kan kalau saudara ada YouTube, banyak sekali cara Tuhan bekerja. Tidak bisa saudara tiru. Itu Tuhan memang pakai dengan cara yang spesial. Tapi yang jelas begini. Kalau kita setia memberitakan Injil, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Ada amin? Sama-sama kita baca di Markus 16 ayat 17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Saudara, tanda-tanda yang bicara tentang mujizat. Hal-hal yang ajaib akan terjadi melalui kita. Ada amin? Melangkah saja. Seperti apa bentuk mujizatnya nanti, biar Tuhan yang melakukan. Jangan dipikirin. Yang penting saudara menjadi saksi Kristus. Beritakan Injil. Dan tanda-tanda itu akan menyertai kita. Mungkin mujizatnya spektakuler. Bisa juga mujizatnya biasa saja. Tapi mujizat. Saya cerita sedikit ya. Anak saya Laura. Ini kan lagi hot ya. Saudara, dia kelas 3 SMA. Dia ikut bimbingan. Karena dia mau jurusan arsitek kan berat itu. Saingannya berat. Begitu setiap try out. Itu nilainya paling 400. Padahal arsitek itu minimal 600. Berapa kali? Hanya 4,5, 500. Terakhir dia tes hanya 500. Sementara kita tahu arsitek harus 600 nilainya. Ini try out kan masih ecek-ecek. Masih bisa lihat HP. Ya kan masih lihat-lihat. Tanya-tanya sini. Kalau pas tes nanti kan udah gak bisa.
Dan itu kan bisa sesuatu yang berat itu soalnya. Tibalah hari giliran saudara tes, waktu tes itu. Wih, kita sama-sama kayak unut. Ribuan datang saudara. Wih, ini ujian semua nih, sayangan Lora semua ini. Ya Tuhan. Dalam hati kan kalau nggak lulus ya Tuhan bagaimana ini. Sambil dia tes saudara. Sambil kita lihat. Bersama dengan Ibu Mita sambil makan kita lihat-lihat. Wih, kalau misalnya dia nggak lulus, kita lihat jalur mandiri namanya, tetap bisa negeri. Jalur mandiri berapa sih? Wih, uang masuknya saja pertama kali datang itu 68 juta saudara. Ya Tuhan, bagi kami itu berat sekali. Mungkin ada dan saudara, wah itu kecil. Itu kan, ada juga begitu saudara. Karena ada teman kita, ada keluarga kita, masih ada keluarga. Saudara dia dari Jakarta, lulus kedokteran di UNUD, gak diambil saudara. Padahal kan itu berat sekali saudara. Jadi dia mau ambil jalur mandiri di UI. Ya Tuhan, itu berapa lah itu? 500 juta itu. Tapi bagi dia kecil katanya. Ya bagi mereka, tapi bagi kami 68 juta ya Tuhan. Kita dari mana uangnya itu? Itu baru uang masuk ya kan? Belum uang kuliah. Aduh, kalau kita paksa sih bisa, gak ada ini. Tapi kalau kita Tuhan, kita memuridkan orang pakai apa lagi kita uangnya ini. Udah gak bisa traktir orang. Tuhan kiranya dia lulus, kau berikan ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, sambil nangis kita Tuhan. Kasihanilah hambamu yang tidak punya ini. Gitu kan. Sambil kita berdoa, habis itu setelah 5 jam. Dia datang. Gimana Kak Lora? Lora dengan pede. Gampang papi, saya pasti lulus. Wih, puji Tuhan. Kalau dia bilang gampang berarti kemungkinan besar masuk. Tapi kalau datang tadi, aduh sulit sekali papi. Aduh mungkin stres lah kita. Tapi dia bilang gampang. Singkat cerita akhirnya dia lulus saudara. Akhirnya lega. Bagi saya itu mujizat. Kenapa? Karena tes terakhir aja 500 saudara. Tiba-tiba dilihat hasil saudara. 606. Hampir saudara. Salah satu saja udah gak lolos. Salah satu saja. Saya tanya Lora, kamu ngerti gak semua? Ada gak yang kamu asal? Ada juga sih ngawur katanya. Cek. Wih itu kalau gak Tuhan yang nuntun saudara. Wih pasti gak lolos itu. Bagi saya itu kelihatan alami. Tapi bagi saya itu mujizat. Ada amin saudara? Itu kan terlalu berat dari 500 ke 600. Sudah berulang-ulang. Gak pernah 550. Apalagi 600. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu siapa hambanya yang gak punya uang. Saudara, saya percaya Tuhan yang memberikan kepintaran buat Lora. Ada amin? Kalau yang penting kita setia saja. Tuhan tahu kok. Saya percaya Tuhan tahu. Roni itu selalu datang kepada orang beritakan Injil, traktir orang, datang ke sini traktir orang. Tuhan tahu saya mengeluarkan uang. Jadi dia kasih balance saudara. Ada amin saudara? Jangan sampai saudara tidak memberitakan Injil, saudara numpuk uangnya. Begitu nanti anak tes, habis semua uang ke situ. Pilih mana? Pilih traktir orang. Atau pilih habis ke situ. Ya kan Tuhan itu kan adil. Ya. Yang kedua, apa yang kita belajar? Ketika terjadi mujizat Tuhan, orang-orang menjadi takut akan Tuhan dan memuliakan Allah. Saya percaya ketika firman disampaikan, orang itu ada kegentaran, akan ada. Ada waktu dia akan gentar akan Tuhan. Ada amin saudara. Ayat 13-17 berkata begini. Ada beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah
nama Tuhan Yesus. Saudara, di satu sisi ada orang percaya, kan ada yang meragukan. Tapi dia lihat ini ajaib sekali nih. Wah, ini mantra dari mana ini? Kemudian dikatakan yang ketujuh itu, mereka ayo kita coba. Mereka berkeliling juga kota. Ketemu orang sakit. Demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Hai engkau setan, keluar. Setannya lihat dia, saudara. Bilang apa dia? Yesus aku kenal, aku tahu. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Weh, langsung digamparin dia, saudara. Diinjak-injak mungkin. Sampai lari, kan sampai telanjang. Saudara, sampai kebirit, lari terbirit-birit. Dan itu didengar semua orang, kan malu lah. Kenapa bisa mereka dikalahkan, saudara? Tahu gak kenapa? Karena sesungguhnya mereka gak percaya Yesus. Iya kan? Buktinya dari mana? Dia hanya bilang, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bukan Tuhanku, tapi yang dikasih tahu orang itu. Tahu Yesus tapi gak percaya. Hanya melalui Paulus. Gak bisa, saudara, diwakilkan. Ini juga berlaku buat kita. Jangan berpikir, saudara, kalau sudah Kristen, otomatis saya ini sudah penuh kuasa, penuh dengan otoritas. Tidak, saudara. Karena apa? Karena iblis itu kan roh, dia tahu siapa kita. Betul, saudara? Dia tahu ini sungguh-sungguh dalam Tuhan apa enggak, dia tahu. Kamu siapa? Gereja aja kamu gak pernah. Berdoa aja gak pernah saya lihat kamu. Bagaimana kamu menengking-nengking saya, orang kita teman ini, gimana kamu ini? Iya kan? Jangan, jadi dia tahu, saudara. Makanya kita harus lebih paham dari iblis. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena dia tahu kita siapa. Loh, iblis kan tahu Yesus Tuhan. Bahkan waktu pencobaan pertama pun, iblis tahu kok. Tapi dia juga berusaha. Mencari kelemahan. Kelemahan apa? Karena waktu di dunia kan Yesus juga manusia secara utuh. Selama di bumi kan dia kan manusia utuh. Dan dia Tuhan secara utuh. Dia mungkin mencoba secara manusia. Tapi tidak bisa. Dia tahu dia siapa. Yesus tahu dia siapa. Tapi demikian juga kalau kita tahu kita siapa, saudara. Maka iblis tidak akan pernah menang atas hidup kita. Ada amin? Kalau kita tahu bahwa kita diciptakan, bahwa kita pasti masuk surga. Surga bagian kita, kerajaan Allah bagian kita. Saudara, pede itulah yang ditakutkan oleh iblis. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bagian dia adalah neraka, saudara. Dan dia mau mengajak kita masuk neraka. Sadar bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Pede gitu loh. Hidup dan berlakulah sebagai keluarga kerajaan Allah. Itu yang membuat kita menang. Ada amin, saudara. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan begini, saudara. Sama-sama kita baca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau ditanya iblis tahu nggak, percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya, dia tahu Yesus Tuhan. Jangan saudara bangga saya percaya Yesus Tuhan. Iblis juga percaya Yesus Tuhan. Tapi dia tidak menyembah. Jangan kita saya percaya Yesus Tuhan. Tidak cukup. Harus tahu bahwa saya anak Allah. Di dalam hidup saya ada otoritas. Di dalam hidup saya ada kuasa Allah. Tidak ada satupun kuasa iblis yang sanggup mengalahkan saya. Begitu ada pencobaan pikiran ngaur. Langsung perintahkan, hai pikiran ngaur, stop dalam nama Yesus. Itu punya kuasa. Begitu ada kata-kata kebencian, langsung. Mulut, hai hatiku, stop pikiran jahat. Engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Daud, saudara, sampai dia galau nih Daud.
Daud sendiri berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara, ada masa-masa kita galau, betul gak? Ada masa-masa kita bete gitu. Perintahkan saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pikiran-pikiran aneh, hai jiwaku, pikiranku, stop aneh-aneh. Lurus dalam nama Yesus. Nah, paling gampang kalau saudara bisa berbahasa roh, langsung berbahasa roh saudara. Itu langsung mengalihkan pikiran saudara. Itu kalau saudara tahu siapa kita dalam Tuhan. Ada amin? Lihat lingkungan yang tidak baik. Langsung saudara tahu, oh ini bukan bagian saya ini anak Tuhan. Saya nggak mau di situ. Saya memilih hidup yang benar. Ada amin saudara? Kenapa? Karena hanya orang yang sungguh-sungguh diberi kuasa. Ingat, hanya orang sungguh-sungguh. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerimanya itu apa? Percaya kepadanya, sungguh-sungguh kepadanya, bergantung kepadanya. Dia bilang apa saudara? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semua. Dikatakan, tetapi semua. Berarti tidak ada yang tidak. Semua kita. Tidak ada yang kecuali. Mau latar belakang kita dari mana? Kalau kita sungguh-sungguh bergantung Tuhan, ada kuasa yang menyertai kita. Ada amin? Amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, ada kuasa menyertai kau. Haleluya. Satu kali saudara, waktu kita baptisan air, ada satu jemaat yang latar belakang berbeda kepercayaannya. Dia gede badannya saudara. Mungkin hampir 100 kali ya. Tinggi, besar, dan tatoan saudara. Berotot. Kemudian dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Kemudian kita baptis. Di kolam. Ya, di kolam ada jemaat dulu ya. Begitu kita baptis saudara. Langsung dia keluar dari air, langsung berubah jadi singa saudara, harimau. Mau menggigit semua. Seperti singa dia saudara. Dia ngamuk dia saudara. Wow gitu dia. Yang lain pada ketakutan saudara. Saya di kolam berdua sama dia. Iya kan? Dia siap-siap. Pak gitu. Saya kan lihatnya begini saudara. Saya bersyukur saya kenal siapa saya dalam Tuhan. Yang lain mungkin tegang ya, orang Tuhan juga ikut soalnya. Nah, saya bilang stop dalam nama Yesus. Tidak boleh bermanifestasi, diam. Langsung diam saudara. Hari itu juga dikonfeskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu bukan saya, itu pasti karya Tuhan yang memberikan keberanian. Setelah selesai itu baru saya berpikir, wih, kalau lari tadi saya itu bagaimana ya? Kalau dia hajar saya tadi gimana ya? Itu ya. Tapi itulah di dalam Tuhan. Ya kan? Di detik itu Tuhan memberikan urapan dan kuasa. Kita pasti mampu. Saudara, saya pernah berpikir Elia kan begitu kan? Dia baru membunuh 450 gitu ya. Wih, nabi-nabi Baal. Habis itu baru udah gemetar. Ya Tuhan, mereka dibunuh orang laku nih. Padahal dia baru melakukan mukjizat. Jadi Elia saja punya pengalaman begitu, saya ya normal lah. Gitu ya. Tapi intinya saudara, kalau kita berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam Tuhan, kuasa itu akan menyertai. Ada amin? Sekalipun saudara dari kampung, begitu saudara nanti kesurupan, ambil alih. Pasti dia berhenti. Gak ada teriak-teriak. Ada amin? Itu namanya kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi saudara? Kalau kita beritakan Injil, orang akan berpaling dari hal yang jahat. Tinggal tunggu waktu, akan ada masa dia berpaling dari hal yang jahat. Dan dia bilang begini, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membekarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saudara,
Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi sadar bahwa kekuatan jampi-jampinya tidak apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Waduh, selama kita ini banyak berkorban, banyak sekali kita tumbal-tumbalnya. Waduh, gak ada apa-apanya ternyata. Paulus hanya ngomong saja itu menyembuhkan. Paulus hanya ngomong saja itu langsung membuat orang bisa setan-setannya pergi. Ini gak benar kita ini. Akhirnya mereka sepakat. Mereka dengan rela hati. Ya Tuhan, selama ini ternyata saya salah. Ambil semua itu buku-buku jambi. Dikumpulin saudara, dibuang. Dibakar. Itu dikatakan tadi apa? 50.000 uang perak. Saudara tahu 50.000 uang perak? Itu mahal loh. Saya lihat-lihat. Satu perak itu diperkirakan sekitar 300.000. Bayangkan, 300.000 kali 50.000 berapa saudara? Itu miliar. Bayangkan saudara. Berani membakar yang miliar demi Yesus. Itu enggak dipaksa. Rela hati dengan sukacita. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau? Karena mereka tahu ada Yesus yang lebih berharga di atas segalanya. Karena mengalami Yesus itu mengubah hidup mereka. Ada amin? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita kenal Tuhan Yesus berani kita meninggalkan yang tidak benar? Berani gak kita meninggalkan yang berharga dulunya tetapi tidak sesuai firman dan kita katakan ini tidak ada harganya lagi. Makanya Paulus berkata yang di belakang itu kuanggap semua sampah. Padahal dia tadinya apa? Orang penting. Orang Farisi dikenal, orang disegani. Harga dirinya tinggi, kemana-mana ada ajudan, ada orang-orang menyertai. Tapi waktu dia kenal Tuhan Yesus, dia berkata, semuanya kuanggap sampah. Sekalipun aku menderita, dihina orang, dikata-katain. Tapi Yesus lebih berharga. Nah sekarang buat kita apa yang paling berharga? Beranikah kita meninggalkan? Kalau saudara berani meninggalkan yang tidak benar, berarti saudara sudah mendapatkan Yesus. Berarti saudara sudah mendapatkan hal yang paling berharga. Karena di sini banyak anak-anak muda saya cerita, saudara. Dulu waktu saya kuliah, saudara ada seorang wanita yang aku suka, gitu ya. Itu biasa, ya kan? Karena saya memulai kuliah itu di dunia pariwisata. Di samping kita itu jurusan sekretaris, diseleksi semua yang cantik-cantik saudara. Dan semua baik-baik. Ada satu orang yang saya naksir, dia baik, dia sepertinya naksir juga kepada saya, gitu ya. Dari matanya kelihatan, dari omongannya kelihatan. Dan kita ngobrol. Dia tanya, Bang Roni kapan main ke rumah? Gitu ya. Berarti kan ada sinyal. Ya kan? Baik sekali orangnya. Tapi sebagai anak Tuhan saya tidak lupa diri. Oh ini kesempatan nih, Injil harus diberitakan. Mumpung dia cantik, ya kan? Harus bertobat. Kenapa? Cantik dan ganteng kalau tidak kenal Tuhan Yesus, semuanya masuk neraka. Ada amin? Jangan saudara lihat dia kaya, dia ganteng, cantik. Aduh baik sekali hidupnya. Pasti masuk surga. Saudara, tidak ada di kamus Tuhan begitu, masuk neraka semua. Jangan tertipu. Orang gak dalam Tuhan, saudara. Saudara waktu berkeluarga, habis keluargamu nanti. Kehidupan kita menderita. Ada amin? Nah ini untuk anak-anak muda ya. Karena kegantengan itu tidak menjamin. Harta tidak menjamin. Apa sih yang menjamin kita? Firman Tuhan. Harus ada pegangan, itulah dasar kita kuat dalam Tuhan. Kalau enggak saudara habis. Apa yang saya lakukan? Kebaikan hati, saya akan beritakan Injil. Saya sampaikan waktu ngobrol waktu makan. Saya beritakan Injil buat dia. Sampaikan. Dia ternyata bukan orang yang sudah percaya. Ya sudah. Saya ceritakan firman Tuhan. Saya tantang dia bertobat. Dia mikir-mikir dulu katanya. Ya sudah mikir-mikir.
Akhirnya apa nggak jadi? Lama-lama dia menghindar. Ya udah, kita teman biasa aja. Berarti karena kamu nggak sepakat, tidak mau kenal Tuhan Yesus, berarti lu, gua, end. Kan gitu kan? Selesai saudara. Saya bisa nggak memanipulasi diri saya? Yang penting ya kita baik-baik aja. Saya sembunyikanlah Tuhan Yesus. Bisa. Demi untuk mendapatkan pacar. Tapi saya tidak lakukan itu. Itu namanya belajar mengorbankan yang berharga demi firman. Ada amin saudara? Kalau saudara berani begitu, anak-anak muda, ini buat anak-anak muda. Saya percaya saudara akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kalau kita jaga hidup kita, akan mendapatkan orang yang menjaga hidupnya. Kan Tuhan akan dibilangkan, Tuhan memberikan yang sepadan dengan Adam. Tuhan yang memberi loh. Berarti sepadan apa? Satu level, satu letting, satu pengalaman. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, jangan mengharapkan orang yang dapat yang takut akan Tuhan. Nggak bisa saudara, Tuhan itu adil. Dia akan dapatkan yang setara dengan saudara. Yang sama pergumulannya dengan saudara. Kalau jaga hidup, saudara akan dapat orang jaga hidup. Ada amin. Katakan sebelah kiri kananmu, terutama anak muda, jaga hidupmu dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya kita menjadi teladan bagi banyak orang lain. Ada amin? Sementara teman-teman saya di kuliah semua punya pacar. Saya sendiri yang tidak punya pacar, saudara. Akhirnya apa, saudara? Tapi saya bukan menjadi eksklusif, enggak. Saya bersahabat kepada semua orang. Bukan semua cewek-cewek di kampus itu kalau ada masalah curhatnya ke saya, saudara. Ngumpul kita di kelas, ke saya dia curhat. Ya ampun, saya kok jadi mak-mak di sini. Kenapa? Karena saya baik sekali buat mereka. Saya tidak menjadi, tidak kenal gitu. Enggak, saya beramal baik. Saya menunjukkan kasih Kristus. Kalau ada minta pertolongan, saya tolong, saudara. Jadi membuat saya terkenal. Terkenalnya menjadi apa? Begitu saya datang langsung yang tidak suka sama saya langsung, Pak Pendeta datang. Kasih jalan. Itu menyakitkan buat orang-orang muda, saudara. Kalau sekarang saya bangga, kenapa dulu saya nggak bangga waktu itu ya? Kenapa saya sakit hati waktu itu? Harusnya bangga gitu ya kan? Itulah perjalanan berani meninggalkan yang lama. Sampai saya jadi terkenal, jadi dipilih jadi ketua senat, saudara. Kenapa? Karena kebaikannya dilihat orang lain. Jadi firman Tuhan makanya dibilang ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Makanya di kampus jadi kita bikin net group di situ, saudara. Saya panggil semua. Kebetulan saya ketua senat, saya umumkan semua yang Kristen. Setiap Jumat kumpul semua, saudara. Nggak ada mau Katolik apa, kumpul semua. Saya khotbah langsung di situ, saudara. Saya juga nggak tahu khotbahnya dari mana. Dari mana khotbahnya? Dari khotbah minggu lalu. Net group ya kan? Net group enak kan di net group itu kan? Khotbah siapa aja bisa. Yang penting ada bacaannya. Saya khotbah di situ, saudara. Hebat sekali ini. Saya padahal nggak tahu mereka. Saya nyontek juga. Tapi jadi pengaruh. Jadi banyak orang-orang bertobat di situ, saudara. Amin. Saudara yang di kampus lakukan sesuatu. Berani berdiri dalam kebenaran. Mulai satu orang, berdampak dua orang, akan berdampak ke banyak orang. Firman itu pasti akan tersiar. Saudara akan dikenal menjadi orang yang mungkin sok suci, sok kudus, tidak apa-apa. Tapi demi Kristus, Tuhan yang akan membela kita. Ada amin, saudara. Tuhan akan membela, jangan khawatir. Mari bangkit berdiri, saudara.